بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya. Para pendengar As-Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pendengar radio yang lainnya, serta para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang telah lalu, kita menyelesaikan pembahasan tentang ayat yang ke-6 yang bunyinya alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan riya. Setelah kita jelaskan apa itu riya, kemudian kerugian yang akan diraih oleh orang yang riya di dalam ibadahnya, pada pertemuan yang telah lalu kita membahas 2 poin. Poin yang pertama adalah beberapa perilaku yang dianggap sebagian orang termasuk bagian dari riya, padahal itu bukan. Kemudian poin yang kedua, saat itu kita bahas bagaimana cara mengobati penyakit riya. Pertanyaan yang pertama, saat itu kita menyebutkan 3 contoh berbagai perbuatan yang dianggap orang riya padahal bukan. Siapa yang bisa menyebutkan ketiganya? Ya. Kemudian orang yang memulai amalnya dengan ikhlas dan mengakhiri dengan ikhlas, kemudian ada yang memuji, ya. Yang kedua, termotivasi beramal saleh manakala melihat orang saleh beribadah. Yang ketiga, merahasiakan dosa. Bagus, silakan. Pertanyaan yang kedua, kita sebutkan kemarin ada 3 kiat. Dan sebenarnya banyak kiat yang lainnya. Ini hanya sebagian saja. Kiat untuk mengkikis penyakit riya. Sebutkan ketiga-tiganya. Monggo. Ya. Ya.
Bagus. Yang pertama menguatkan akidah, yang kedua menumbuhkan rasa takut kepada riya, yang ketiga berusaha sekuat tenaga untuk merahasiakan amalan. Monggo. Pertanyaan yang terakhir. Merahasiakan amalan itu berusaha untuk kita lakukan. Tapi ada beberapa jenis amalan yang tidak boleh dirahasiakan. Apakah amalan tersebut? Ya. Amalan-amalan yang merupakan syiar Islam. Seperti adzan, kemudian sholat berjamaah di mana? Di masjid, dan juga sholat Jumat, termasuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bagus. Sekarang kita akan memasuki penafsiran ayat yang terakhir dari surat Al-Ma'un yang bunyinya wa yamna'unal ma'un. Apa artinya? Hafal kan? Hafal. Ini saya tidak tanya tafsirnya, saya tanya artinya. Wa yamna'unal ma'un. Apa artinya? Dan enggan untuk memberikan al-ma'un. Nah, al-ma'un ini di dalam Quran terjemah, di Quran terjemah versi Depak diterjemahkan bantuan, ya. Dan enggan untuk memberikan bantuan. Ini salah satu penafsiran, nanti kita akan jelaskan penafsiran para ulama tentang makna kata al-ma'un. Ini adalah merupakan karakter buruk para pendusta hari kebangkitan. Mereka itu enggan untuk memberikan bantuan. Berarti mereka punya daftar panjang, ya. Daftar panjang karakter buruk yang mereka lakukan. Kalau boleh diklasifikasikan, mereka itu punya daftar buruk karakter kepada Allah dan juga daftar panjang karakter buruk kepada manusia. Di antara kejelekan karakter mereka kepada Allah yang disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat sama Allah lalai dalam salatnya. Ini jelek apa bagus? Jelek. Kemudian di antara keburukan karakter mereka kepada Allah alladzina hum yuraun. Kalau beribadah, ibadahnya dinodai dengan riya. Jadi mereka beribadah kepada Allah, ibadahnya jelek, masih pula ditambah dengan berperilaku buruk kepada sesama. Berperilaku buruk kepada sesama antara lain disebutkan oleh Allah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apa artinya? Menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau ngajak orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Ngajak saja tidak mau, apalagi memberi. Masih ditambah wa yamna'unal ma'un. Dan mereka enggan untuk memberikan bantuan. Jadi orang-orang ini luar biasa mereka, ya. Ke atasnya jelek, ke sesamanya juga jelek. Kalau orang yang beriman seharusnya tidak seperti itu. Ke atasnya bagus, sesamanya juga bagus. Ya. Hubungannya dengan Allah baik, hubungan sesama juga baik. Karena ada sebagian orang yang timpang dalam hal ini. Hubungan ke atas, Masya Allah, baiknya luar biasa. Sholatnya kelihatannya baik, puasanya kelihatannya tekun, zakatnya kelihatannya baik. Tapi Masya Allah ternyata dia suka menyakiti tetangganya. Kalau ngomong itu ngomongnya pedes. Kalau ketemu sama orang lain mukanya masam. Seakan-akan itu bagian dari ketaatan beragama. Ya, dikiranya kalau orang taat beragama itu kalau ketemu sama orang itu harus bersengut. Ya. Mungkin dia sholatnya 5 waktunya rajin. Puasanya sunnahnya rajin. Zakatnya tidak pernah ketinggalan. Tapi dia tidak bisa berinteraksi dengan baik kepada manusia. Ini timpang. Ada sebagian orang yang lain, Masya Allah,
Kalau sama tetangga luar biasa berbuat baik. Serawung sama tetangganya, suka membantu orang lain. Suka tersenyum, lembut sama orang lain. Tapi sholatnya setahun kurping pindo. Bahkan ada sebagian orang, ya, sebagian tokoh saya baru baca beberapa saat lalu, katanya kejahatan yang paling buruk adalah berbuat buruk kepada sesama. Oke, itu jelek memang. Tapi jangan lupa, berbuat buruk kepada Allah juga lebih jelek lagi. Ya. Orang yang beriman, dia berusaha untuk berbuat baik, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama. Adapun orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, maka mereka adalah orang-orang yang hubungannya dengan Allah jelek. Masih pula hubungannya dengan sesama juga jelek. Wa yamna'unal ma'un. Apa arti al-ma'un? Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata al-ma'un. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ada 12 penafsiran. Berapa penafsiran? 12. Banyak apa sedikit? Banyak. Sampai saya juga tidak hafal 12 itu. Saya hanya sebutkan sebagiannya. Sebagiannya. Di antara yang beliau sebutkan, satu, al-ma'un itu ditafsirkan dengan zakat. Wa yamna'unal ma'un berarti enggan untuk mengeluarkan zakat. Ada yang menafsirkan di antara para ulama tafsir, al-ma'un itu artinya adalah perkakas rumah tangga. Apa? Perkakas rumah tangga. Contohnya pacul, betul. Apa lagi? Kursi, sapu, anda. Perkakas rumah tangga. Berarti maknanya apa? Wa yamna'unal ma'un, dan enggan untuk meminjamkan perkakas rumah tangga. Ada pula yang menafsirkan air dan rumput. Panjenengan punya air, tetangganya sumure sat. Dia minta air sama jenengan, loh, baunya kan jaluk. Enggan untuk memberikan air. Dan masih ada penafsiran-penafsiran yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Dari situ kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau membagi perilaku enggan untuk memberikan bantuan itu dikategorikan menjadi dua jenis. Enggan memberikan bantuan itu bisa dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama, yang tidak mengakibatkan seorang berdosa. Kalau dia enggan, dia tidak berdosa. Yang kedua, kalau seorang hamba enggan, maka dia akan berdosa. Jadi tidak satu level. Enggan memberikan bantuan itu tidak satu level. Yang pertama, tidak berdosa. Contohnya kayak apa? Contohnya adalah seperti mengeluarkan sedekah yang hukumnya apa? Sunnah. Orang akan berdosa manakala dia meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib. Tapi kalau ada seseorang meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah, dia berdosa enggak? Tidak berdosa. Contoh, ada orang tidak puasa Senin Kemis. Dosa enggak? Enggak. Ada orang tidak sholat duha. Dosa enggak? Enggak. Tapi kalau ada orang tidak puasa Ramadan, dosa? Kecuali yang berhalangan. Kecuali yang berhalangan. Ya, datang bulan misalnya. Atau sakit. Atau musafir. Ya. Atau bebeh. Oh enggak. Ini jelas akan berdosa. Ya. Jadi contoh yang pertama, enggan untuk membantu orang lain. Yang tidak berdosa adalah enggan mengeluarkan sedekah yang hukumnya sunnah. Tapi walaupun tidak berdosa, sebenarnya dia itu telah merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia melewatkan peluang untuk mendapatkan pahala. Walaupun dia tidak berdosa, tapi dia tidak dapat pahala. Itu di akhirat. Di dunianya, hartanya akan minim berkah. Orang yang enggan untuk bersedekah, walaupun itu hukumnya sunnah, akan mengakibatkan hartanya minim berkah. Berkah siapa Ustaz?
Apa berkah? Beda loh antara berkah dengan berkat. Berkat itu yang jenengan biasa bawa itu kalau pulang itu. Berkah itu adalah setitik tetapi cukup, bahkan mungkin bisa bermanfaat. Ya. Sedikit tapi bermanfaat. Di antara bentuk keberkahan itu hasil panennya banyak misalnya, atau sedikit tapi cukup buat keluarga. Mengenai keberkahan sedekah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah bercerita. Kata beliau bercerita nih Rasul, pada suatu hari ada seorang yang sedang berjalan-jalan di sebuah tanah lapang. Ketika dia berjalan di tanah lapang itu, tiba-tiba dia mendengar ada suara di atas awan. Ada suara di atas awan. Yang berkata, siramilah kebunnya fulan. Siramilah kebunnya fulan. Fulan ini ya, fulan ya fulan. Fulan ini adalah kata untuk mengungkapkan sebuah nama yang majhul. Majhul itu apa? Majhul itu yang tidak diketahui. Katakanlah siramilah kebunnya Pak Ahmad gitulah. Ini cuma misal ya. Dalam hadis bukan disebutkan Ahmad, tapi disebutkan fulan. Siramilah kebunnya Pak Ahmad misalnya. Misal. Maka kemudian awan itu yang tadinya di atas kepala orang tersebut, tahu-tahu awannya bergeser sampai berhenti di atas sebuah kebun. Begitu berhenti di atas sebuah kebun, langsung turun hujan deras. Hujan lokal. Nah, hujan lokal. Cuma di kebun itu saja. Luar biasa kan? Kalau di sini kan hujan lokal paling hujan di Purbalingga, Purwokerto enggak. Ini enggak. Sepetak tanah, ya. Sepetak tanah kebun turun hujan deras. Diceritakan dalam hadis itu sampai selokannya itu kebek. Penuh dengan air sehingga meluap. Si pemilik tanah, ketika melihat selokannya meluap, maka dia segera ngambil sekopnya, kemudian airnya dialirkan ke tempat yang lain. Sang laki-laki penasaran. Akhirnya dia mendekati pemilik kebun dan bertanya, "Mas Muka, siapa namamu?" "Nama saya Fulan." Siapa tadi? Pak Ahmad. "Nama saya Ahmad." Persis seperti nama yang dia dengar dari langit. Ya. Tadi kan dari suara langit mengatakan, siramilah kebunnya Pak Ahmad. Ternyata ketika ditanya, itu orang namanya Ahmad. Berarti sama persis. Si pemilik kebun heran. Ini orang datang-datang, ujuk-ujuk tanya nama. Si pemilik kebun pun bertanya, "Kenapa kamu nanya nama saya? Ada apa?" Kata laki-laki itu, "Barusan saya itu mendengar suara dari langit. Yang bunyinya, siramilah kebunnya Pak Ahmad. Ternyata awan tersebut menuju ke kebunnya kamu. Sebenarnya apa sih keistimewaan kebun kamu? Apa warisannya baik? Apa-apa gitu. Apa sebenarnya keistimewaan kebun kamu? Apa yang kamu lakukan di kebun kamu?" "Oh, kalau itu yang kamu tanyakan, sebenarnya tidak ada yang saya lakukan yang istimewa saya lakukan, illa anni anzuru ila ma yakhruju minha." Setiap kebun saya panen, maka selalu atasaddaqu bisulusihi. Sepertiga dari isi kebun tersebut hasil panennya saya sedekahkan. Berapa? Sepertiga. Berarti nek seton berapa yang disedekahkan? 3 kintal ya? Iya, 3 kintal. 3 kintal, 3. Terus berarti masih tersisa berapa? 600. Ya 2/3. Nah 2/3 kintal. 2/3 ton. Terus sepertiganya buat apa? Sepertiganya untuk makan saya dan keluarga saya. Berarti masih sisa sepertiga.
Sepertiga buat apa? Sepertiga saya gunakan untuk benih. Saya kembalikan ke kebun itu, ditanam lagi untuk dijadikan benih. Oh, kayak gue caranya ya. Ya. Hadis riwayat Muslim. Yang dia keluarkan ini bagian dari sedekah. Ya. Karena kalau zakat tidak nyampe sepertiga. Kalau zakat tidak nyampe sepertiga. Ada aturannya. Kalau disiram pakai air hujan sekian. Kalau disiram pakai air irigasi sekian. Ada aturannya. Tidak nyampe sepertiga dari seluruhnya. Tapi ketika dia bersedekah, mengeluarkan yang sunnah tadi, akhirnya Allah memberkahi kebunnya. Di antara bentuk keberkahannya, di mana tetangga-tetangganya yang lain kekeringan, justru malah dia kelebihan air. Jadi sampai alam pun atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ikut membantu orang itu. Maka salah seandainya ada sebagian orang yang panen, penak temen, wong kere milu mangan, sing kesel nyong. Ya. Masa wong kere milu mangan? Ngapa sih dheweke ora ngapa-ngapa kok deleng toko li bagian? Subhanallah, ya. Alam ini akan mengikuti apa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saja orang-orang yang pelit dan bakhil tersebut dalam satu malam habis panenannya dengan tikus. Sangat bisa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus tikus. Kayak sawah pakai kayak wong ora tahu zakat. Boro-boro sedekah, zakat juga tidak. Ya. Kayak sawah kayak entongaken sewengi. Habis itu tikus. Katanya pernah ada orang ngelihat tikus itu lagi transmigrasi itu. Biasanya katanya sore-sore. Ya. Sore-sore ketika orang-orang lagi tidak ada itu, pernah ada orang lihat ratusan tikus. Entah dari mana. Geruduk gitu. Ya. Serta anak pinaknya semuanya, cucu-cucunya ikut semuanya di situ. Ya. Menuju ke suatu sawah, dihabiskan sawahnya. Begitu tikusnya mau ekspansi ke sawah sampingnya, ternyata sawah sampingnya adalah seorang yang rajin bersedekah. Stop. Ini bukan tempatnya kamu cari makan. Berhenti sudah, cukup sampai di sini. Mungkin nggak Allah seperti itu? Sangat mungkin. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, Allah hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Ini harus dipahami oleh kita semuanya. Ini contoh ya. Contoh enggan untuk membantu orang lain tapi tidak berdosa. Contoh yang lain. Tadi. Memberikan pinjaman perkakas rumah tangga. Memberikan pinjaman perkakas rumah tangga. Dalam keadaan orang yang pinjam itu tidak terlalu butuh banget. Maksudnya apa Ustaz? Tidak dalam keadaan darurat. Darurat itu nek ora disili mati, itu darurat. Sekarang misalnya dia pinjam sapu kepada kita. Karena rumahnya atau halamannya kotor, kemudian sapunya rusak, dia pinjam sapu sama kita. Apa kalau dia tidak kita kasih pinjam, apa dia mati? Enggak, ya. Tapi kan akan meninggalkan sesuatu di dalam hati. Apa? Medegel, jengkelnya. Kalau kita pinjamkan, kita dapat pahala. Atau misalnya pinjam panci. Ibu-ibu pinjam apa Bu? Peso. Pinjam apa lagi? Parut. Pinjam ember. Ya. Biasanya panjang kalau dipinjam kayak gitu, dipinjamnya apa enggak? Pinjamin enggak? Anu ora bali dat. Jadi tegur, ya, ditegur. Nah. Kalau dikembalikan harus dipinjemin, usahakan dipinjemi supaya harta kita berbarokah, ya. Supaya harta yang kita miliki berbarokah. Makanya kalau ada orang yang dipinjemi perkakas rumah tangga kok dia enggan untuk meminjamkannya, ini orang yang sangat pelit. Kenapa Ustaz sangat pelit? Karena barang itu ketika dipinjamkan akan kembali enggak? Biasanya kembali. Kemudian berkurang enggak? Enggak berkurang. Apa jenengan kalau misalnya pinjam ember, dipinjami ember, panjenengan pinjamkan sama dia, apa kembalinya tinggal separuh?
Hah? Tidak berkurang kan? Ember tetap ember. Ya. Pinjam pisau paling-paling ya kurmandan, mandan ketul kan mudah tinggal diasah. Atau pinjam tangga apa kemudian hilang anak tangganya satu? Hah? Kalau orangnya amanah enggak. Makanya kalau misalnya orang enggan memberikan yang seperti ini, meminjamkan sesuatu yang akan kembali dan tidak berkurang. Orang yang seperti ini saja enggan. Apalagi mengeluarkan sesuatu yang tidak akan kembali lagi. Apa? Zakat, sedekah, infak. Ya. Kalau meminjamkan sesuatu saja yang akan kembali dan tidak berkurang, dia tidak mau. Berarti ini orang super pelit. Maka janganlah menjadi orang yang super pelit. Ini adalah jenis yang pertama. Yaitu orang-orang yang enggan untuk memberikan sesuatu, pinjaman sesuatu, dan ini tidak dikategorikan berdosa. Yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, adalah memberikan sesuatu yang wajib untuk diberikan. Enggan memberikan sesuatu yang wajib diberikan. Dan ini kalau sampai kita lakukan, pasti kita akan dikategorikan orang yang berdosa. Contohnya apa? Contohnya zakat. Contohnya zakat. Makanya kata para ulama, ayat ini, kata sebagian dari mereka, ini lebih pas kalau dibawa kepada makna zakat. Kenapa? Karena di sebelumnya ada kata-kata fawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kata Ibnul Arabi, ya. Di sini ada kata-kata wail. Wail itu apa? Celaka, kerugian. Ada juga yang menafsirkan lembah di neraka jahanam. Kalau sudah sampai ancamannya taraf wail, mestinya sesudahnya adalah perbuatan-perbuatan yang haram, yang dosa. Contohnya tadi fawail musallin alladzina hum an salatihim sahun, lalai dalam salatnya, ini dosa. Kemudian alladzina hum yuraun, ini juga dosa. Wa yamnaunal maun, dan enggan untuk memberikan al-maun, mestinya al-maun juga sesuatu yang kalau ditinggalkan seorang akan berdosa, yaitu sesuatu yang hukumnya wajib. Maka di antara para ulama yang menafsirkan al-maun dengan zakat, di antaranya adalah Imam Mujahid rahimahullahu taala. Kalau orang tidak mengeluarkan zakat, maka saat itu dia terancam dengan ancaman yang sangat pedih. Di antaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Apa bunyi ayat tersebut? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ, dan orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak. Nyimpan emas dan perak boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Jenengan punya simpanan emas dan perak enggak apa-apa. Tapi yang enggak boleh kelanjutannya. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, tapi orang tersebut enggan untuk menginfakkannya, mengeluarkannya di jalan Allah, enggan untuk menzakatinya, cuma sekedar menimbun dan menimbun saja, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Apa siksaan tersebut? Siksaan tersebut Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-35, ayat berikutnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Apa bentuk siksaannya wahai Rabbi? Bentuk siksaannya adalah emas dan perak yang mereka timbun tersebut akan dibakar sampai meleleh di neraka jahanam. Ya, emas peraknya yang sampai menggunung itu, yang didepositkan atau yang disimpan di rumah, dan itu tidak dizakati, akan dilelehkan di atas neraka jahanam. Setelah dilelehkan buat apa?
fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan disetrikakan ke dahi mereka, mukanya disiram dengan lelehan tersebut. Cukup mukanya? Tidak. Wa junubuhum, dan juga perut mereka. Tidak cukup mukanya, perutnya sekalian. Cukup sampai di situ belum. Wa zuhuruhum, dan punggung mereka. Disetrika dengan emas yang mendidih, perak yang mendidih, di mukanya, di perutnya, di mana? Di punggungnya. Sudah merasa kesakitan seperti itu, Allah berfirman, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah dulu buah dari yang kalian timbun untuk diri kalian sendiri. Yang katanya bisa disimpan untuk 7 turunan. Ya, dia pikir kalau dia timbun seperti 7 turunan tidak akan pernah miskin. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah yang dulu kalian timbun untuk diri kalian sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian timbun. Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Maka berhati-hatilah Bapak-Bapak Ibu kami hormati. Zakat. Zakat ini wajib dikeluarkan. Zakat wajib dikeluarkan. Barang yang disakati macam-macam. Ada emas, ada perak, ada apa? Duit. Kemudian barang perdagangan. Ya, barang perdagangan. Itu kalau misalnya uang kita sampai nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati. Batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati. Kalau misalnya harta kita sudah sampai nisab, batas minimal yang wajib dizakati, kemudian bertahan selama 1 tahun, maka 1 wajib dikeluarkan. Nisab itu ukurannya berapa, Ustaz? Dikembalikan kepada nisab emas atau nisab perak. Nisab emas adalah 91,3/7 gram. 91, berapa? 3/7 gram emas murni. Nah, emas murni itu berapa karat? 24 karat. Ini nisabnya emas. Nisabnya perak berapa? Nisabnya perak adalah 595 gram. 595 gram perak murni. Sama. Perak murni berarti berapa? 24 karat. Kalau saya tidak punya emas, tidak punya perak, punyanya duit. Ya, kebanyakan dari kita mungkin tabungannya tabungan duit. Itu bagaimana, Ustaz? Silahkan dihitung sesuai dengan harga emas. Harga emas itu kan fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Contoh misalnya ya. Misalnya harga emas 1 gram itu 200.000. Ini cuma misal aja. 200.000 segram. Berarti kalau 91,3/7 gram itu berarti keluarnya nisab emas adalah 18.285.715. Ya katakanlah 18.300.000 lah katakanlah. 18 juta berapa? 300.000. Kalau perak berapa? Perak katakanlah kalau seandainya, ini cuma seandainya saja, 1 gram itu adalah 25.000. Silahkan dikalikan 595 gram. Akan keluar 14.875.000. Berarti sekitar 14.900.000. Berarti kan lebih besar mana ini? Nisab emas atau perak? Emas. Berarti kita nunggu sampai nisab perak atau sampai nisab emas? Kalau orang pengennya nunggu sampai nisab emas. Kalau nembe nisab perak iki urung betul nisab emas. Tapi kata para ulama, kalau kita sudah sampai nisab perak, kita wajib mengeluarkan zakat. Walaupun baru sampai nisab perak. Kenapa? Karena lebih menguntungkan buat kaum fuqara dan masakin. Terus bagaimana Ustaz? Cara menghitungnya?
Cara menghitungnya, andaikan ada orang hartanya 16 juta. Ada orang punya duit berapa? 16 juta. Sudah sampai nisab belum? Udah belum? Nisab perak sudah, nisab emas belum. Wajib enggak? Wajib. Ya, karena dia sudah melewati nisab perak. Kalau ada orang duit punya 16 juta dan bertahan selama 1 tahun, maka dia harus keluarkan 2,5%. Berapa? Mana guru matematika? Wah, Masya Allah ini guru matematika. 400.000. 2,5%-nya 16 juta 400.000. Nah, 400.000 ini kalau tidak dikeluarkan, hukumannya tadi yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34-35. Itu hukumannya. Walaupun cuma berapa? 400.000. Gimana? Masih ingin ditahan? Nah, ya janganlah. Nah, ini dengan seperti ini berarti kita selesai membahas tafsir dari surat Al-Ma'un. Sekedar untuk renungan penutup, ya. Ada beberapa ahli tafsir yang menyebutkan bahwa surat Al-Ma'un ini sedang berbicara tentang sifat-sifat orang munafik. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan surat Al-Ma'un itu adalah isinya cerita tentang sifat-sifat orang munafik. Semoga tidak ada di antara kita yang termasuk dari golongan kaum munafikin. Allahumma amin. Tapi tidak ada salahnya, kata para ulama, kalau kita introspeksi diri. Mulai dari karakter yang negatif yang disebutkan di awal sampai akhir. Kita berkaca. Apakah ada di antara sifat-sifat itu yang masih bercokol di dalam diri kita? Walaupun kita mengaku sebagai seorang muslim. Saya kira nggak ada di antara kita yang KTP-nya itu munafik, namanya munafik. Itu nggak ada. Semuanya KTP-nya Islam. Tapi ketika kita melihat karakter-karakter tadi, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa? Enggan untuk mengajak orang memberi makan orang miskin. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dalam salat. Pernah enggak? Sering. Alladzina hum yura'un, riya. Masih enggak? Masih kadang-kadang. Kadang-kadangnya ya manjan sering. Wa yamnaunal ma'un, enggak memberikan pinjaman. Masih enggak? Masih. Mari kita introspeksi diri. Kalau kita masih seperti itu, berarti sholat yang kita lakukan itu baru menghasilkan gerakan lahiriah tok. Sholat kita itu baru buahnya gerakan lahiriah. Kita Allahu Akbar, kita ruku, kita sujud, kita duduk tasyahud, baru gerakan lahiriah. Belum membuahkan perilaku baik di dalam kehidupan sehari-hari. Atau puasa kita juga baru sekedar kita itu berlapar-lapar. Belum sampai membuahkan kepedulian kepada sesama, terutama kepada orang miskin. Dan ini perlu kita koreksi dari diri kita. Mari kita tingkatkan kualitas kita. Dengan cara khusyuk di dalam sholat. Dengan cara memahami isi dari sholat. Sehingga ketika kita keluar dari sholat kita. Kita dalam keadaan sadar 100% bahwa kita adalah hamba Allah. Adalah para hamba Allah yang dituntut oleh Allah untuk memenuhi hak-haknya Allah sebaik-baiknya. Dalam beribadah, dalam bermuamalah. Sehingga kemudian puasa kita betul-betul menjadi sarana untuk menempa diri kita, mengekang syahwat kita. Sehingga ketika kita selesai puasa, kita betul-betul menjadi insan yang peduli dengan sesama. Berbuat baik kepada orang lain, tidak menjadi orang yang pelit. Setelah kita membaca surat ini, kita menjadi termotivasi untuk senantiasa mengeluarkan zakat. Ditambah pula dengan sedekah-sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang yang miskin. Sehingga betul-betul kita lulus, kita tamat dari madrasah tafsir surat Al-Ma'un. Ya.
Bukan hanya sekedar terpaksa lulus. Enggak. Tapi lulus beneran. Sudah ngaji tafsir surat Al-Ma'un. Kemudian perilakunya menjadi berubah. Yang dulunya pelit menjadi peduli. Yang dulunya suka bermuka masam. Kemudian dia menjadi orang yang berupa manis. Ya. Suka menebarkan salam. Membantu orang lain. Salatnya ningkat menjadi lebih khusyuk lagi. Itulah orang-orang yang betul-betul meraih hikmah dari tafsir surat Al-Ma'un. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Pengumuman, biasanya kita punya kajian di Purwokerto. Itu adalah di Ahad kedua. Di Ahad kedua. Berarti tanggal 9. Ya, tanggal 9. Khusus untuk bulan ini digeser ke Ahad yang ketiga. Khusus untuk bulan ini saja digeser ke Ahad yang ketiga pada tanggal 9 tambah 7 berarti 16. Ya, khusus untuk bulan ini saja insyaallah kajian Ahad pagi di Purwokerto akan diundur menjadi tanggal 16. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan silahkan. Apakah zakat yang 2,5% yang tidak dikeluarkan itu haram dimakan atau sekedar berdosa saja? Haram dimakan. Haram dimakan. Kalau itu masuk ke perut kita, kemudian menumbuhkan daging, maka akan masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha." Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka tempatnya adalah neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kalau masuk ke perut itu hukumnya haram. Karena itu bukan hak dia. Karena itu bukan hak dia. Itu adalah haknya orang-orang miskin. Makanya zakat itu membersihkan harta. Ya, zakat itu membersihkan harta. Kalau itu tetap dibiarkan, maka harta kita akan kotor. Pada ayat ketiga disebutkan salah satu sifat orang yang mendustakan hari akhir adalah tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin di sini apakah dipukul rata seluruh orang miskin? Apa kita mengutamakan orang miskin tertentu, misal muslim yang ahli ibadah, ataukah semua orang miskin? Dilihat kepada maslahat yang akan ditimbulkan. Kalau misalnya orang yang tidak taat beribadah miskin, kita kasih zakat, setelah kita kasih zakat, dia akan tergerak untuk menjadi hamba yang taat beribadah, maka ini bagus. Anda akan mendapatkan pahala double. Pahala apa? Pahala sedekah sama pahala dakwah. Pahala sedekah sama pahala dakwah. Apalagi kalau kita tahu kalau orang ini tidak kasih, maka akan dikasih oleh orang non-muslim, kemudian terbawa ke agamanya. Wah, kalau dalam kondisi seperti itu, maka jelas diutamakan untuk memberi mereka. Jelas diutamakan untuk memberi mereka, karena orang yang taat ini, insya Allah lebih kuat imannya, sehingga tidak dikhawatirkan untuk keluar dari agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.